Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Saya Muhammad Wahid dari kelas 11 TJKT absen 17. Hari ini saya ingin membuat video cara meremote Debian menggunakan aplikasi Putih. Nah, sebelum masuk tutorialnya, saya akan menjelaskan aplikasi apa saja yang digunakan pada video ini. Yang pertama yaitu aplikasi Virtual Machine. Nah, aplikasi virtual machine yang saya gunakan yaitu aplikasi VMware. Yang pada video ini saya menggunakan version 15.5. Nah, teman-teman sekalian juga bisa menggunakan aplikasi virtual machine lainnya seperti VirtualBox. Tetapi di video kali ini saya menggunakan VMware. Nah, aplikasi yang kedua yaitu Putih. Putih ini nanti bakal menjadi tempat meremote Debian nantinya. Nah, lalu kita akan langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama yaitu kalian harus menyiapkan Debiannya itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke Debiannya kalian harus memastikan bahwa di virtualisasi mesinnya itu sudah terdapat network adapternya, sudah ada dua, yaitu yang pertama yang NAT dan yang host only. Kalau misalnya belum, kalian bisa menambahkan add, terus kalian pilih network adapter finish, terus nanti yang kedua kalian pilih yang host only. Yang pertama pilih NAT, yang kedua pilih host only, terus klik OK. Nah, bila sudah, kalian bisa langsung mengaktifkan Debiannya. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kalian bisa langsung masuk ke super user atau yang biasa disebut dengan root. Nah, kalau kalian sudah masuk ke login sebagai root, kalian langsung menginstal OpenSSH server. Nah, caranya itu kalian mengetikkan apt get install open SSH server. Nah, kalian bisa mengetikkan seperti ini. Lalu kalian klik enter. Kalau tulisan tampilan seperti ini, kalian pencet saja Y, terus enter. Nah, kalian tunggu saja proses ini. Oh iya, selama tutorial ini dipastikan laptop atau komputer kalian sudah terhubung ke internet ya. Lalu kalau sudah selesai, kalian langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat apakah Debiannya sudah terdapat IP atau belum. Caranya kalian ketik IP A. Nah, di bagian yang terpenting itu kalian melihat di bagian 3.2 ini ENS37. Nah, di ENS37 ini bagian terpenting yang berpengaruh di step selanjutnya. Jadi kalian harus mengingat-ingatnya. Dan juga di setiap laptop atau komputer itu berbeda-beda. Jadi ada yang ENS33, ada ENS34. Jadi kalian sebisa mungkin mengingat di bagian tersebut. Lalu kalian ketikkan nano _etc _network _interface. Apa sih fungsi dari nano etc network interface? Jadi ya pengibaratan itu nano itu sebuah file. Nah, jadi kita bakal menyeting
IP-nya itu di file tersebut. Habis itu kalau tadi sudah diketikkan, kalian klik enter. Lalu step selanjutnya ialah kalian ke paling bawah. Caranya itu klik tanda panah ke bawah di keyboard, terus kalian enter, terus kalian ketikkan seperti yang saya tulis ini. Nah, untuk yang barisan yang ada pagarnya ini, itu sebenarnya tidak bakal dibaca oleh sistem. Jadi yang ada tanda pagar ini bebas, kalian bisa menuliskan apa saja. Cuman di bagian auto NNS37 itu harus sama persis. Kalian juga bisa mengganti autonya dengan allow hot plug seperti yang di sini. Jadi auto atau allow hot plug itu sama saja. Lalu di bagian NS37 itu kalian harus sesuai yang di step sebelumnya. Jadi kalau di saya kan tadi NS37, jadi saya mengetikkan ENS37. Kalau di kalian NS33 atau 34, kalian harus menuliskan seperti itu. Seperti NS33 atau NS34. Karena saya tadi NS37, jadi saya menuliskan ENS37. Lalu step selanjutnya, ketika sudah menuliskan ini, kalian ketik address. Nah, fungsi address yang akan kita tulis ini nanti bakal menjadi IP dari Debian-nya itu sendiri. Jadi di sini saya akan membuat IP Debian-nya itu 192.168.11.1 dan subnetnya 24. Nah, ini bagian addressnya ini kalian bebas menuliskan apa saja. Yang penting tidak lebih dari 255.255.255.255. Itu tidak boleh. Jadi kalian bebas saja mengisi berapa. Boleh mengisi 200.168.11.1 atau berapapun. Yang penting tidak melebihi subnet yang ada, IP yang ada. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengetik IP-nya, kalian bisa menekan CTRL plus O. Kalau tampilan sudah seperti ini, kalian enter, terus CTRL X pada keyboard. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kalian ketikkan service networking restart. Apa sih fungsinya ini? Fungsinya itu agar IP yang tadi kita buat tadi bisa menjadi IP utama pada Debian-nya. Habis kalian ketik seperti ini, kalian enter. Nah, ini caranya sudah selesai. Lalu kalian buka settingan kalian buka setting network and internet setting. Ada di bagian ini ke wifi, terus klik yang ini. Nah, lalu kalian cari option change adapters option, atau di laptop lain mungkin tulisannya change adapter setting. Karena setiap laptop atau komputer itu penulisannya berbeda-beda. Lalu kalian klik di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kalian klik yang VMnet 1. Kalau menggunakan VirtualBox, kalian pilih yang ini, VirtualBox Host Only. Karena saya menggunakan VMware, jadi saya memilih yang VMnet 1. Apa sih VMnet 1 itu? Jadi VMnet 1 itu berfungsi untuk yang di awal tadi, yang pilihan yang port host only. Nah, kalau yang VMnet 8 itu untuk yang pilihan yang NAT. Jadi karena
itu kalian pilih yang VM-NET 1. Nah, step selanjutnya itu kalian pilih properties yang ini. Lalu kalian pilih yang Internet Protocol version 4 TCP /IPv4. Ini di sini klik 2 kali. Nah, di bagian default gateway-nya kalian tulis IP Debian yang tadi kalian sudah buat. Karena saya tadi membuat 192.168.11.1, jadi saya menuliskannya yang seperti Debian, IP Debian tadi. Nah, di bagian IP address-nya itu kalian tulis sama dengan default gateway-nya. Cuman di bagian outlet 4-nya kalian bedakan dari default gateway-nya. Kalau default gateway-nya kan belakangnya 1. Nah, di IP address-nya kalian bisa berapa aja asal tidak melebihi 255. Contohnya saya memilih angka 8. Nah, udah sama kan 192.168.168.11.11. Nah, kalau misalnya udah seperti ini settingan dan buat subnet masknya, kalian karena tadi garis miring 24, kalian tulis subnet masknya 255.255.255.0. Karena itu udah bawaan dari sananya. Kalian lalu kalau sudah seperti ini, kalian bisa klik OK. Lalu di bagian sini juga klik OK. Nah, terus close. Nah, yang bagian ini kalian silang aja. Dan terus di bagian VM-nya kalian minimize saja. Lalu step selanjutnya kita akan mengecek apakah IP dari Debian sudah terhubung ke laptop atau komputer masing-masing. Nah, caranya itu gimana cara tahu udah terhubung? Kalian klik logo Windows terus plus R. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian open itu kalian tulis CMD. Ketika sudah ketik CMD, kalian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kalian ketik ping IP Debian-nya tadi. Karena saya tadi IP-nya 192.168.11.1, jadi saya menuliskan ping 192.168.11.1. Nah, kalau sudah kalian enter. Nah, kalau misalnya mereplay seperti ini, berarti antara laptop dan Debian-nya sudah saling terhubung. Jadi kita bisa langsung ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya yaitu kalian buka aplikasi putih. Nah, terus kalian buka aplikasi putih. Nah, di bagian hostname-nya itu kalian masukkan IP Debian yang kalian buat tadi. Kalau saya kan tadi IP-nya itu 192.168.11.1. Nah, kalian masukkan IP yang kalian buat tadi. Nah, untuk portnya tetap biarkan aja 22. Lalu ketika kalian sudah selesai masukkan IP-nya, kalian klik open. Nah, lalu ketika sudah muncul seperti ini, kalian login sebagai root. Tunggu. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, kalian buka virtual machine-nya lagi, lalu kalian ketikkan nano garis miring etc garis miring ssh garis miring sshd apa namanya garis bawah underscore config. Nah, kalau sudah kalian enter. Nah, kalau muncul seperti ini, kalian cari tulisan port 22. Nah, di bagian port 22 ini kalian hilangkan tanda pagarnya. Nah, kalau misalnya yang ini sudah, lalu kalian cari lagi yang paling bawah yaitu permit root login. Nih, permit root login. Nah, tanda pagarnya juga kalian hilangkan. Lalu yang prohibit passwordnya itu kalian hapus. Lalu ganti dengan
kata yes. Nah, kalau misalnya sudah 2 step itu, kalian tekan CTRL O, enter, terus CTRL X. Nah, habis itu kalian ketik service SSH restart, enter. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kalian, nah yang tadi ini kalian tutup dulu, buka aplikasinya putih lagi, buka aplikasi putih lagi, terus ketikkan IP Debian kalian tadi, terus kalian open. Nah, coba kalian login sebagai root lagi. Nah, di sini bisa. Nah, jadi begitulah cara mengremote Debian menggunakan aplikasi putih. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.